Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Wijaya HSB dengan NIM B1B1220064. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di Provinsi Jambi. Yang mana pemaparan saya kali ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansah, SIP MIP. Jadi langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu struktur dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jambi. Yang mana pendapatan daerah ini terdapat bagian-bagian di bawahnya, yaitu yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, kemudian ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan ada juga lain-lain PAD atau pendapatan asli daerah yang sah. Nah, apa saja maksud dari keempat poin tadi? Di sini saya akan langsung menjelaskan. Yang pertama itu ada pendapatan daerah, yaitu adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Nah, kemudian tidak perlu dibayar kembali oleh daerah tersebut. Nah, pendapatan daerah tadi kan meliputi yang pertama itu ada pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, jadi PAD ini adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut. Nah, jadi PAD ini sendiri terdiri dari pajak daerah. Yang pertama itu ada pajak daerah. Pajak daerah ini sendiri adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang ke orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tetapi berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan daerah serta kemakmuran rakyat di daerah tersebut. Kemudian yang kedua itu ada retribusi daerah. Nah, jadi teman-teman semua, retribusi daerah itu merupakan pungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan-badan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Itu mencakup ada bagian laba atas modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, ada juga bagian laba atas modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN, dan ada juga bagian laba atas modal pada perusahaan milik swasta. Nah, yang terakhir itu yang keempat, ada lain-lain PAD yang sah. Nah, jadi hal ini terdiri atas yang pertama itu ada hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Jadi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan ini apa? Nah, ini merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah yang sah. Nah, beberapa hasil yang termasuk dalam pendapatan asli daerah ini seperti jasa giro, ada pendapatan bunga, ada komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Kemudian lagi ada hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Nah, itu apa? Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan ini merupakan kekayaan daerah yang tidak dikelola secara terpisah dari kekayaan daerah lainnya. Nah, jadi keduanya tadi yang saya sebutkan itu memiliki peran penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di daerah. Tetapi pengelolaannya ini berbeda tergantung pada jenis kekayaan daerah tersebut. Nah, kemudian ada pula jasa giro. Nah, jasa giro ini apa? Dapat kita artikan jasa giro ini sebagai bunga atau imbalan atas dana yang disimpan pada bank sentral
oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam hal APBD. Nah, pendapatan bunga ini, pendapatan bunga itu merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan dari jasa penyimpanannya yang disebut bunga. Kemudian ada pula penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah. Nah, itu apa? Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di daerah dan berperan penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, kemudian ada pula pendapatan denda pajak dan retribusi. Jadi pendapatannya ini berasal dari denda pajak dan retribusi. Denda pajak itu apa? Denda pajak itu suatu denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak daerah yang telah jatuh tempo. Jadi apabila kita memiliki pajak daerah, kemudian kita lambat membayarnya, maka dikenakan denda pajak. Kemudian ada denda retribusi. Nah, denda retribusi ini merupakan denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran retribusi daerah setelah jatuh tempo. Nah, jadi bila kita mempunyai sebuah wajib untuk membayar retribusi, kemudian kita lambat membayarnya, maka kita terkena denda retribusi. Kemudian itu ada yang B, dana perimbangan. Dana perimbangan ini sendiri terdiri dari dana alokasi umum. Nah, apa yang dimaksud dengan dana alokasi umum? Nah, tapi sebelum masuk ke dana alokasi umum, saya akan sedikit menjelaskan tentang dana perimbangan. Dana perimbangan ini ialah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Nah, jadi dana perimbangan ini bersumber dari APBN. Nah, yang kemudian dialokasikan atau diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam hal pelaksanaan desentralisasi. Nah, barulah kita masuk kepada dana alokasi umum. Dana alokasi umum itu apa? Nah, dana alokasi umum itu adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada tiap-tiap daerah di Indonesia dalam setiap tahun sebagai dana pembangunan. Kemudian ada pula dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus itu adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tadi yang diberikan kepada provinsi atau kabupaten atau juga kota yang dengan tujuan untuk mendanai kegiatan yang termasuk urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian ada pula dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini merupakan dana yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Nah, ini merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian berasal juga dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kemudian berasal pula dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau WPO PDN serta pajak penghasilan. Kemudian kita masuk yang C, itu ada lain-lain pendapatan. Yang pertama itu ada pendapatan hibah. Jadi hibah ini dapat kita artikan sebagai suatu hal yang diberikan oleh pemerintah, lembaga amal, atau pihak lain dengan tujuan untuk mendukung proyek atau kegiatan tertentu seperti penelitian atau pendidikan di daerah tersebut. Nah, kemudian ada pula pendapatan dana darurat. Nah, pendapatan dana darurat ini apa? Pendapatan dana darurat ini suatu dana yang digunakan untuk memberikan perlindungan finansial agar seseorang ini dapat menangani situasi darurat tanpa harus mengalami kesulitan keuangan yang berat dalam hal di lingkup pemerintah daerah. Nah, kemudian ada yang ketiga, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Nah, itu apa? Itu merupakan sebagian dari pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah provinsi dari beberapa sumber pajak seperti pajak properti, pajak penjualan, kemudian ada pajak hotel dan juga pajak restoran. Nah, yang keempat itu ada pula
bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Nah, bantuan semacam itu bertujuan untuk mendukung pembangunan, peningkatan layanan publik, pengembangan infrastruktur, dan juga kesejahteraan masyarakat di daerah. Kemudian ada pula dana penyesuaian. Nah, jadi jika semisal terjadi perubahan mendadak yang memerlukan anggaran tambahan, nah dana penyesuaian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menutupi kekurangan tersebut tanpa harus mengubah anggaran utama yang telah disahkan tadi. Kemudian ada pula dana otonomi khusus. Nah, dana otonomi khusus ini adalah alokasi keuangan yang diberikan kepada daerah atau provinsi tertentu sebagai bentuk pengakuan terhadap status otonomi khusus yang dimilikinya. Nah, negara yang memiliki provinsi provinsi yang memiliki otonomi khusus di Indonesia itu ada Anggorai Aceh Darussalam, eh, daerah khusus ibu kota Jakarta, ada daerah istimewa Yogyakarta, ada provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi yang kedua, itu ada yang termasuk struktur dari anggaran pendapatan belanja daerah. Ini ada belanja daerah. Nah, belanja daerah ini menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 di pasal 31 ayat 1 ini memaparkan secara rinci klasifikasi dari belanja daerah. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi atau bagian belanja menurut urusan wajib. Ini mencakup apa saja? Yang pertama itu mencakup pendidikan, kesehatan, ada pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perhubungan, dan juga lingkungan hidup. Kemudian ada pula kependudukan dan catatan sipil. Nah, ini juga termasuk belanja menurut urusan wajib. Kemudian ada pemberdayaan perempuan dan juga ada keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Nah, kemudian kita masuk kepada klasifikasi atau bagian belanja menurut urusan pilihan. Kita ada pertanian, kehutanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Kemudian ada pula klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan serta jenis belanja. Nah, ini terbagi pula atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang meliputi pertama itu belanja tidak langsung, ada belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, kemudian ada program pengembangan industri, perdagangan, dan pertanian. Nah, untuk belanja yang langsungnya apa saja? Belanja yang langsungnya itu ada belanja barang dan jasa, kemudian ada belanja modal. Nah, mungkin itu saja bagian dari belanja-belanja daerah. Selanjutnya kita masuk kepada pembiayaan daerah. Nah, pembiayaan daerah ini terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. So, yang pertama itu penerimaan pembiayaan. Jadi menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 60 ini disebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah ini meliputi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa di tahun lalu, ada juga pencairan dana cadangan, ada pula penerimaan pinjaman daerah, ada hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kelima itu ada penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan yang terakhir ada penerimaan piutang daerah. Nah, untuk pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dan cadangan. Kemudian ada penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Ada pula pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah. Nah, itu yang terakhir, yang keempat, ada pemberian pinjaman daerah. Selanjutnya kita akan masuk kepada siklus atau tahapan penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jambi. Nah, tahapan penyusunan rancangan APBD ini terdiri atas yang pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Kemudian setelah rencana kerja pemerintah daerah tadi tersusun, kemudian diterapkanlah penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. Nah, setelah itu dilakukan penetapan prioritas dan plafon anggaran untuk sementara. Nah, setelah itu dilakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau biasa disingkat RKA SKPD. Kemudian setelah RKA SKPD tadi terbentuk, ada pula penyusunan rancangan perda anggaran pendapatan daerah. Dan yang terakhir, penetapan APBD dalam bentuk peraturan daerah tentang APBD. Kemudian kita masuk untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskan dari siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini. Bisa kita lihat pada gambar yang saya tampilkan ini. Nah, siklus penyusunan APBD Provinsi Jambi ini dimulai dari RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berpedoman pada RPJD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Jadi setelah RPJMD dan RPJPD disusun, tahap selanjutnya adalah penyusunan RKP atau Rencana Kerja Pemerintah yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Jadi RKP ini menjadi dasar penyusunan APBD di sebuah provinsi. Nah, setelah RKP tadi disusun, tahap selanjutnya adalah penyusunan KUA atau Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS. Apa itu PPAS? Itu merupakan prioritas dan plafon anggaran sementara yang menjadi dasar penyusunan APBD. Nah, dari KUA dan PPAS tadi itu berisi kebijakan umum dan prioritas penggunaan anggaran dalam 1 tahun. Nah, setelah KUA dan PPAS disusun, tahap selanjutnya adalah penyusunan RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, jadi RAPBD ini berisi rincian pendapatan dan belanja daerah yang akan dilaksanakan dalam 1 tahunnya. Nah, setelah RAPBD ini disusun, tahap selanjutnya adalah pembahasan dan pengesahan APBD oleh DPRD. Setelah disetujui oleh DPRD, APBD tadi ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD. Kemudian untuk proses penetapan APBD ini melalui beberapa tahapan. Apa saja tahapannya? Nah, yang pertama itu ada penyampaian dan pembahasan raperda tentang APBD. Jadi raperda beserta lampiran-lampirannya tadi yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat. Selanjutnya itu disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu melakukan evaluasi raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Jadi hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati atau wali kota paling lama itu 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya raperda APBD tersebut. Nah, yang ketiga itu ada penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tadi menjadi peraturan daerah tentang APBD. Nah, untuk pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di Provinsi Jambi tahun 2023 bisa kita lihat rinciannya pada PowerPoint yang saya tampilkan ini. Jadi Pemprov dan DPRD Jambi menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD perubahan 2023 ini sebesar 5,3 triliun. Nah,
total ini nih jauh lebih rendah atau turun 3,61% dari alokasi belanja daerah APBD murni. Nah, anggaran ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada belanja operasional, belanja modal, dan juga belanja lain-lain. Nah, mungkin untuk lebih detailnya, rinciannya bisa kita lihat bersama, itu ada pendapatan daerah 4,9 triliun, ada juga belanja daerah 5,5 triliun, ada pula defisit atau surplusnya, serta pembiayaan daerah apa saja yang dikeluarkan, ada penerimaan, pengeluaran, pembayaran neto, dan ada pula sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi tentang APBD khususnya di Provinsi Jambi. Nah, untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.